Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 taksonomi kelas D2. Perkenalkan saya Muhammad Hilmi dengan NIM 183221086. Perkenalkan nama saya Rani Febrianti dengan NIM belakang 62. Perkenalkan nama saya Aska Kamalian Nabila dengan NIM belakang 56. Perkenalkan nama saya Muhammad Tufail Al-Amin dengan NIM belakang 89. Perkenalkan saya Rika Ditya dengan NIM. Di sini kami mengidentifikasi berbagai macam tanaman Magnolia obsida, Liliopsida, Gymnospermae dan paku-pakuan di Taman Husada. Ya, Magnolia obsida selanjutnya yaitu Manilkara kauki yang berguna untuk mengobati mencret dan menambah energi. Selanjutnya yaitu deskripsi diagnostik dari tumbuhan sawu kecil atau Manilkara kauki. Nah, berukuran sedang dengan tinggi mencapai 25 meter, diameter batang pohon sawu kecil mampu mencapai 100 cm. Daun-daun sawu kecil mengelompokkan pada bagian ujung batang. Di permukaan bawah daun sawu kecil berwarna keputihan dan halus seperti beludru dengan tangkai daun tidak menebal dan panjang kelopak daun 7 mm. Kuncup bunga sawu kecil berbentuk bulat telur. Bunga sawu kecil berbentuk bulat telur dan bulat telur sungsang berukuran kecil dengan panjang sekisar 3,7 cm. Buah sawu kecil mempunyai kulit pembungkus yang sangat tipis namun mudah dikelupas. Nah, buah sawu kecil ini bila masak mempunyai rasa yang manis dan kadang-kadang terasa sedikit agak sepat. Tumbuhan Magnolia obsida selanjutnya adalah di Dioscorea alata L. Dioscorea alata L memiliki nama lokal Hui. Tumbuhan ini termasuk dalam ternak tahunan, uniseksual, berumah dua, dan merambat. Batang bersegi empat dan bersayap, daun di bagian bawah tersusun dalam dua baris, sedangkan daun di bagian yang lebih atas berhadapan-hadapan. Bunga majemuk jantan keluar dari ketiak daun, berbentuk tandan atau bulir, sedangkan bunga majemuk betina menyendiri atau kadang-kadang bergerombol. Buahnya bersayap tiga. Umbi biasanya besar, kadang-kadang berlegu atau bercabang. Hui banyak dijumpai tumbuh liar di hutan hujan dataran rendah pada ketinggian tempat di bawah 700 meter di bawah permukaan laut. Bagian dari jenis ini yang sering digunakan sebagai obat adalah akarnya yang dapat digunakan untuk mengobati sakit paru-paru, batu ginjal, dan sakit limpa. Ya, tanaman Magnolia obsida selanjutnya yaitu talas atau Colocasia esculenta L. Scott. Deskripsi diagnostik selanjutnya yaitu Colocasia esculenta yang mempunyai bentuk daun yang unik dengan bentuk piring atau berbentuk alas elevan. Daunnya berwarna hijau dan mempunyai tekstur yang lembut, memiliki kisaran ukuran antara 30-60 cm. Tumbuhan ini memiliki buah yang tidak terlihat sebab buahnya tersembunyi dalam batang. Dengan bentuk buah bulat atau berbentuk pir dengan ukuran antara 5-10 cm. Buah ini berwarna merah ketika telah matang dan mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. Tumbuhan ini tidak mempunyai batang. Tanaman Magnolia obsida selanjutnya adalah Solanum torfum. Solanum torfum dikenal dengan nama daerah Cepoka, Cekowana, Poka atau terong pipit dan rimbang. Tanaman ini termasuk tanaman perdu yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 3 meter. Daun bentuknya bulat telur, buahnya kecil berwarna hijau, masak warna kuning. Biji banyak, sedikit sekali daging buahnya. Bijinya pipih, warnanya coklat, panjangnya 1,5 hingga 2 mm. Rasanya pahit serta tajam. Buah Solanum torfum diteliti mengandung steroidal gilosida berfungsi sebagai anti-neutrofilik inflamatori menurut penelitian Lee dan kawan-kawan 2013. Batangnya berbentuk bulat, berkayu, bercabang, dan berduri. Sistem perakaran dari Solanum torfum adalah tunggang menjalar di dalam tanah.
selanjutnya yaitu Dialium guyanensis. Dialium guyanensis adalah pohon cemara dengan tajuk piramidal, dapat tumbuh hingga 15 atau 30 meter. Batangnya yang lurus dan berbentuk silinder, memiliki penopang sempit setinggi 1,8 meter. Dapat bebas dari cabang hingga 18 meter dan berdiameter 50 hingga 90 cm. Pohon ini memiliki akar penyangga yang sangat besar. Pohon ini juga terkadang dipanen dari alam liar untuk diambil buahnya yang dapat dimakan, yang dijual di pasar lokal dan dikonsumsi secara lokal. Tanaman magnoliorsida selanjutnya yaitu Ficus stratomusa. Selanjutnya yaitu deskripsi dari Ficus racemosa yang mempunyai batang berwarna coklat atau putih. Permukaannya bergetah banyak dengan buah yang menempel pada batangnya. Daun dari tumbuhan ini mempunyai akar yang menyebar ke permukaan tanah. Akar mencengkeram tanah sangat dalam dan kuat, yang berguna untuk menjaga kestabilan tanah. Memiliki daun berbentuk runcing seperti ujung tombak atau elips lancet dengan kisaran panjang 7-10 cm, dan daunnya berwarna hijau tua mengkilap, bertekstur halus dan dapat berubah warna kuning ketika menjelang musim gugur. Tanaman selanjutnya adalah tanaman magnoliorsida kedua yaitu Crinum asiaticum. Selanjutnya, deskripsi diagnostik dari tumbuhan Crinum asiaticum, yaitu tanaman ini sering ditemukan tumbuh di pantai, rawa-rawa, hutan mangrove, tepi sungai, dan daerah pantai lainnya yang lembab dan berawa-rawa. Mereka tumbuh subur di tanah berpasir atau berlumpur yang kaya akan unsur hara dan dapat menahan kelembapan. Crinum asiaticum ditandai dengan daun yang berbentuk pita, yang panjang dan lebar. Biasanya tumbuh dari pangkal tanaman dalam roset. Daunnya memiliki tepi yang rata atau sedikit bergelombang. Bunganya besar, berbentuk lonceng atau trompet, dan biasanya berwarna putih atau merah muda. Seringkali sangat harum. Benang sari dan putih terletak di dalam bunga untuk reproduksi. Batangnya tegak, tinggi, dan kuat. Seringkali mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Buahnya berbentuk kapsul dan berisi biji-bijian yang besar. Tanaman selanjutnya yaitu ada Ficus septica yang dari golongan magnoliorsida. Ficus septica Burm yang dikenal dengan nama lokal awar-awar, pohon atau semak tinggi, tegak hingga 1 atau 5 meter. Batang pokok bengkok-bengkok, lunak, ranting bulat silindris, berongga, gundul, bergetah bening, daun penumpu tunggal besar sangat runcing, bertangkai. Duduk daunnya adalah berseling atau berhadapan. Helaian berbentuk bulat telur atau elips dengan pangkal membulat. Ujung menyempit cukup tumpul, tepi rata, dari atas hijau tua mengkilat, dengan banyak bintik-bintik yang pucat dari bawah hijau muda. Sisi kiri kanan tulang daun tengah dengan 6 hingga 12 tulang daun samping. Kedua belah sisi tulang daun menyolok karena warna yang pucat. Bunga majemuk susunan periuk berpasangan, bertangkai pendek pada pangkalnya dengan 3 daun pelindung, hijau muda atau hijau abu-abu. Diameter lebih kurang 1,5 cm. Tanaman magnoliorsida selanjutnya adalah Bunkosia armeniaca atau biasa disebut peanut butter fruit. Selanjutnya, deskripsi diagnostik dari tumbuhan Bunkosia armeniaca, yaitu tanaman ini memiliki daun yang bersifat antibakteria dan antiinflamasi, dan daging buahnya dapat dimakan, manis dan sedikit asam. Buah yang matang memiliki tekstur yang lembek seperti kurma, bijinya dapat langsung dimakan. Batang berkayu, cabang-cabangnya tumbuh lurus dan melebar. Daun yang berawanan berbentuk bulat, telur, dan dengan tepi bergelombang. Tulang daun primer dan sekunder menonjol. Bunga keluar dari ketiak daun di dalam tandan sederhana yang panjangnya 8-15 meter, termasuk bunga hermaprodit, memiliki pedicel panjang 0,5-1 meter,
berbentuk tabung tertutup granula dengan diameter 1,5 cm, kelopak berbilang 5 dengan panjang 5-6 cm berbentuk oval. Bagian dasarnya panjang menyempit, bagian tepi bergerigi, memiliki 10 stamen atau benang sari, monodelphian dengan filamen berpusat dan kepala sari terbuka. Bunga individu berwarna kuning cerah dan beraroma ringan. Buah berbentuk bulat, telur dengan ujung runcing, panjangnya sekitar 3 cm, matang dari hijau menjadi oranye atau merah. Biji 2 biji tertutup dalam satu buah. Tanaman ini juga biasa dijadikan tanaman hias di taman atau pekarangan. Deskripsi diagnostik dari tanaman Statiter jamaicensis, yaitu yang pertama, daun pecut kuda tersusun secara berawanan pada batang utama. Bentuk daunnya adalah mulai dari bulat hingga lonjong dengan tepi daun bergerigi kecil dan pangkal daunnya tidak berteoreh. Permukaan daun pecut kuda memiliki tekstur berkerut seperti kulit jeruk, tetapi kerutannya lebih tajam. Daun pecut kuda yang terpapar sinar matahari seharian penuh akan berwarna hijau gelap atau hijau tua. Bunga pecut kuda berwarna ungu dan ada pula yang ungu kebiruan. Kelopak bunga terletak pada sebuah tangkai berwarna hijau dan seperti bersisik. Setiap satu tangkai panjang terdiri dari beberapa bunga yang mengumpul sepanjang tangkai. Lebar bunga kurang lebih dari 0,3 inci. Mahkota bunga rata-rata terdiri dari kelopak bunga yang berjumlah 5 atau ganjil, dan keunikan bunga pecut kuda adalah bunga awalnya berupa kuncup di sepanjang tangkai bersisik, kemudian mulai dari bawah kuncup akan mekar berurutan terus sampai ke ujung tangkai. Nah, batang tumbuhan pecut kuda termasuk ke dalam batang berkayu. Meskipun kecil, seluruh permukaan batang berwarna hijau tua sama dengan warna daunnya. Batang tanaman juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif buatan, sedangkan secara generatif tumbuhan ini berkembang biak dengan menggunakan bijinya. Dan akar pecut kuda termasuk jenis akar tunggang. Tumbuhan paku selanjutnya adalah Nephrolepis bisarata, yaitu paku-pakuan sedang yang raksasa. Nephrolepis bisarata memiliki warna tangkai daun coklat tua. Sifat tangkai daunnya tumbuh tegak, berbentuk bulat, berambut halus pada tangkai muda. Tangkai tidak berkayu dan berstruktur basah. Rata-rata panjang tangkai daun adalah 4,6 cm hingga kurang lebih 10,8 cm. Ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya rata dan berkuping di salah satu sisi. Tepi daun beringgit, bentuk memanak daunnya lanset. Susunan anak daunnya berseling dan berhadapan. Warna anak daun adaksial hijau tua, bagian abaksial hijau muda pada daun terpapar sinar matahari. Warna akar coklat muda, coklat kehitaman, dan hijau keputihan. Sifat akarnya serabut, berbentuk bulat, dan memiliki rambut-rambut pada cabang akar. Memiliki sisik rizoma, tangkai daun dan muda ditemukan di bawah daun atau abaksial. Sorus tidak ditemukan di atas daun atau abaksial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!